Halo Tribuners, bintang sinetron Amar Zoni akhirnya memberikan keterangan dalam persidangan terkait kronologi yang sebenarnya yang menyangkut tentang dirinya yang sampai hari ini sempat dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, lapas super maksimum Nusa Kambangan, Karanganyar, Jawa Tengah, hingga akhirnya menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus dugaan peredaran dan juga penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini Amar Zoni memberikan keterangan dalam agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal ini Amar Zoni menceritakan awal mulanya sampai akhirnya ia bisa dipindahkan ke Nusa Kambangan. Bermula pada tanggal 3 Januari 2025 Amar Zoni bertemu dengan seseorang yang bernama Jaya, teman sekamarnya yang terlihat mencurigakan mengambil sebuah barang. Namun Amar tidak menegurnya karena bukan urusannya, sehingga ia langsung ke kamar. Pada malam harinya sekitar waktu Isya, Amar Zoni disambangi oleh petugas atau sipir dari rutan Salemba bernama Bapak Eka yang langsung meminta handphone yang ia miliki. Kemudian Bapak Eka langsung menggeledah kamarnya dan menurut Amar Zoni tidak ditemukan barang bukti apapun termasuk narkotika. Kemudian narkotika ganja dan juga sabu. Kemudian Amar Zoni dibawa ke lantai atas bertemu dengan narapidana lain dan kemudian ia dimintai keterangan dan sudah ada pihak penyidik dari Polsek Cempaka Putih. Dan saat berada di atas, Amar Zoni mengaku menerima tekanan yang cukup hebat agar ia mengakuinya, dan tidak hanya tekanan saja, namun Amar Zoni juga menuding dia diperas oleh oknum penyidik dari Polsek Cempaka Putih karena oknum penyidik itu menawarkan jika kasus ini tidak diteruskan ke pengadilan, maka Amar Zoni dan juga kelima terdakwa lainnya harus membayar uang sebesar 300 juta per kepala. Dan saat itu menurut Amar Zoni tidak hanya ia dan 5 terdakwa lainnya, namun ada 4 orang lain yang juga diamankan oleh petugas. Hingga akhirnya ada total 10 orang yang diamankan. Dan diakui oleh Amar, oknum penyidik ini meminta Amar lah yang bertanggung jawab untuk membayar semua kepala tersebut dengan total 3 miliar rupiah. Amar pun kaget dan merasa ia diperas oleh oknum penyidik itu, dan akhirnya dirinya tidak mau untuk membayar itu, dan kemudian Amar dipindahkan ke sel tikus untuk menjalani proses penahanan lanjutan. Selama 2 bulan berada di sel tikus, Amar Zoni pun sampai akhirnya dipanggil lagi oleh petugas rutan untuk bertemu dengan oknum penyidik guna menandatangani berkas yang sudah P21. Berikut keterangan dari Amar Zoni di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam agenda pemeriksaan terdakwa. Bintang sinetron Amar Zoni menceritakan kronologi lengkap terkait kasus dugaan peredaran narkoba yang menjeratnya di Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat terkait kasus narkotika saat berada di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim, Amar Zoni menarik seluruh keterangannya di berita acara pemeriksaan BAP. Kata Amar Zoni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 8 Januari 2026.
ininya apa sih di apa BAP saudara di sini? Isinya apa? Iya. Yang saya sesalkan itu waktu di saat saya diintimidasi oleh penyidik ini, saya sudah mengatakan untuk saya menghubungi pengacara saya. Saya hubungi lawyer saya bilang gitu kan, karena saya memang dari awal juga bersama Om John gitu loh, sebagai lawyer saya. Nah, tapi permasalahannya, lo kalau mau bicara ngomong sama lawyer, berarti lo maunya ini lanjut nih, mau diperkarain bener-bener nih, mau bikin nih bener-bener lo mendem di dalam penjara berapa puluhan tahun, kata dia kan. Lah, saya penyidiknya, saya nggak kenal penyidik, cuma yang jelas itu Kanit ya, kacamata, dia yang pakai kacamata. Mungkin dia sekarang lagi nonton kali ya kan, biar dia dengar kalian dari bawah ke sini. Sama dengan yang lain ya, berarti ya, yang penyidik sama ya, apa orang beda? Sama. Lalu dia memang terang-terangan untuk mengatakan seperti itu halnya. Nah, jadi sekali lagi sempat juga saya mendengar juga kabar gitu kan, kalau misalkan ini dilakukan oleh orang-orang rutan Salemba gitu ya. Tapi kenyataannya bukan. Ini bukan masalah tentang rutan Salemba. Rutan Salemba tidak ada urusan tentang yang masalah minta uang 300 juta atau apapun ini. Melainkan ini langsung dari oknum Polsek Cempaka Putih gitu, dari penyidik ya, oknum ya. Saya nggak bicara tentang instansi besar ini. Kalau yang itu kan kita ngomongin masalah sabu tadi ya. Kalau yang ganja ini bagaimana? Ganja ini gimana? Linting ganja itu. Ini hal yang juga lucu yang mulia. Waktu saya kan sudah digeledah di situ, dan saya udah dibawa tidak ada apa-apa. Saya dibawa udah. Lalu setelah saya lagi dalam interogasi tertekan di situ, tiba-tiba Pak Eka datang, langsung bawa itu barang apa? Ganja dan ya itu, bawa itu ditemukan, katanya dibilang di atas kamar, di atas pintu ventilasi. Ya, di situ ditemukan di atas ventilasi. Lah, yang saya tanya, saya sama Pak Eka gitu kan, Pak Eka kenapa bisa menyebut saya? Pak Eka, ada nggak saya kayak kemarin seperti yang saya tanyakan sama Pak Eka gitu ya kan? Apakah saksi ada saya di situ? Dan dia bilangnya lupa. Nah, terus saya bilang, itu bukan punya saya. Nah, lalu dia bilang, pokoknya ini ketemu di atas ventilasi pintu kamar. Dan bagaimana sekarang logikanya ventilasi kamar, sedangkan ini kan dapet kayak gini, pintu langsung gitu loh kan, dan nggak ada celah untuk naruh itu segala macam. Saya udah bilang. Dan kenapa harus saya? Mentah-mentah saya public figure. Kenapa harus saya kayak gitu kan? Jelas-jelas di situ ada 3 orang yang lain gitu loh. Saudara terdakwa, saudara sebelumnya divonis karena perkara narkotika, penyalahgunaan narkotika. Artinya saudara itu menggunakan sama. Menggunakan. Dulu ya mulia. Ini kesempatan para terdakwa semua agar kamu tahu segala usaha. Sebentar. Tanpa keterangan kalian, kamu tidak tahu apa itu. Silakan. Terima kasih yang mulia. Tapi sebelumnya yang mulia, kalau saya bicarakan ini, keamanan saya juga terjamin ya. Kalau saya tidak bermaksud untuk menjelekkan instansi masyarakatan gitu ya. Jadi kita harus dirutan aja gitu. Mau kita menjelekkan, mau kita menceritakan itu beda. Kalau menceritakan kan kita cerita aja, masalah jelek apa itu kan pendapat orang. Ya kecuali saudara itu misalkan mulai itu kalau menceritakan kan kita cerita, tapi ceritanya itu nanti orang berasumsi jelek itu lain cerita. Yang penting saudara ceritakan aja masalah itu jelek apa enggak kan kamu bilang. Kalau memang seharusnya saudara harus bercerita seperti itu. Baik. Silakan. Baik. Terima kasih. Saya urutin dari awal ya mulia. Boleh. Dari awal bagaimana si Jaya ini gitu kan. Jaya ini memang teman sekamar saya yang baru masuk. Jadi dia baru sekitar semingguan lah. Ada berapa orang di kamar saudara? Ada 4 orang. 4 orang. Ada 4 orang. Termasuk saudara ya? Iya, sebelumnya ada 3 orang. Cuma hanya 3 orang, saya masuk Jaya. Dia pindahan blok. Dia dari tipe 7. Jaya ini terpidana apa perkara? Narkoba. Selain Jaya siapa aja bisa disebut? Satu Febri, dia itu kasusnya kriminal, Bukan narkotika. bukan. Satunya lagi Black, dan Narkotika juga bukan. dia narkotik. Nah, terus
terus saya juga narkotik gitu kan. Nah, jadi dia pindah, terus dia menempatkan di pinggir pintu gitu loh, di paling depan. Nah, jadi waktu itu tanggal 31 memang dia itu menawarkan saya Jaya. Jadi dia ada tawarkan, kita semua tahu bandar narkoba di rutan Salemba itu adalah Andre. Dan itu pengetahuan kalian ya di sana ya. iya. Oke. Dan jadi di situ dia bos besar lah ya. Itu Andre ini siapa sih? Bos narkoba. Maksud saya gini, apakah dia terpidana atau orang dari luar? Oh, dia terpidana. Terpidana. Sekarang Sekarang saya nggak tahu dia udah bebas atau gimana, saya nggak tahu. sudah nggak ada di sana saat itu ya. Iya. Waktu itu masih ada. Ya, waktu itu masih ada. Waktu tanggal 31 itu masih ada. Tadi saudara bilang kok Andre ini siapa bandar gitu ya? Bandarnya di situ gitu loh. Kenapa saudara bisa bilang dia bandar tuh? Dari mana saudara bisa menyimpulkan? Dari Jaya. Dari Jaya. Iya. Dan cerita dari Jaya. Iya, jadi dia Bukan- cerita. Bukan saudara sendiri yang melihat. Enggak, saya nggak kenal sama dia. Oke, terus? Jadi si Jaya menawarkan mau tambahan nggak untuk tahun baru, gitu kan? Ada tambahan nih tahun baru. Ada 10 juta, ada uang 10 juta. Nah, cuman ngeliatin aja. Sebabnya cuma ngeliatin doang. Ngeliatin apa? Ngeliatin narkoba. Saya ketawa lah yang mulia. Harga saya lebih mahal. Harga saya nggak segitu kan, gitu kan? Buat apa? Saya harus ngeliatin narkoba juga segala macam. Malah karena narkoba itu kan saya sudah berkali-kali kena masukan gitu. Jadi saya tolak. Nah, setelah itu di tanggal 3 itu waktu hari Jumat. Dan di hari Jumat itu setelah pulang sholat Jumat saya ngeliat dia nih. Saya baru masuk pulang, nah dia baru mau keluar gitu loh, ngambil sesuatu gitu kan dari Jaya. Nah ya udah, saya nggak ada urusan apa-apa lagi kan, saya juga jarang berkomunikasi gitu sama orang di bawah saya gitu kan, karena saya kan di lantai atas. Jadi satu ruangan saya itu beda sekat gitu ya. Nah lalu di malamnya sekitar Isya itu Pak Eka datang. Pak Eka datang, lalu dia langsung bilang mana HP lo, ya kan? Saya kasih langsung kan gitu. Saya kaget juga kan tiba-tiba. Saya punya HP satu. HP-nya satu, coba kasih kan ada dua yang dia. Satunya lagi itu HP sewaan. Jadi HP yang ditemukan dua, cuman HP yang satu punya saudara. HP punya saya satu lagi. Ada orang jadi ngegadein gitu loh yang mulia, dia butuh uang, jadi ngejaminin saya. Saudara, saya jadi pengen tahu di dalam punya HP dua, maksudnya untuk apa? Oh bukan HP saya dua, saya HP saya cuma satu, Samsung ya. Jadi saudara kenapa mau terima apa? Gadean itu? Berapa digadean sama siapa itu namanya? Itu sama orang. Di dalam itu gadean itu ya? Itu gadean doang. Enggak, dia kan masih satu kamar juga, Iya. ya kan? Jadi dia Siapa namanya? black. Black. Ah. Aslinya siapa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Saya cuma taunya black doang gitu kan. Nah ya udah, dia jadi Berapa digadean? cuma 300.000. 300 kapan? Waktu itu sih nggak, dia sih bilangnya paling besok kata dia kan. Terus? Ya udah. Nggak ditunggu juga. Ya waktu itu kan kejadiannya itu pas barengan gitu loh. Jadi itu Oh, di sekitar hari tanggal yang sama. 31. Di hari yang sama. Iya, jadi sekitar tanggal 31 yang mulia. Sekitar 31 dia memang untuk apa tahun baru lah kayak gitu kan alasannya. Nah, jadi waktu itu saya digeledah ya kan, kedapatan handphone. Dan dia kegeledah semua kamar saya di atas gitu kan. Cuma handphone doang. Cukup lumayan lama dia geledah sampai kebongkar semuanya. Nah, terus di bawah. Dia turun ke bawah, dia geledah lagi juga dan tidak ditemukan apa-apa. Nah, akhirnya langsung saya dibawa, saya Black sama Jaya. Nah, saya dibawa ke depan, langsung udah ada mereka semua di sini, gitu. Nah, setelah itu saya tanya gitu kan, ini masalahnya apa gitu kan? Udah nggak usah ini ya kan? Lo katanya bilang dia ngasih barang narkoba, gitu ya kan? Lo kasih ke dia gitu kan? Lah, kasih ke dia, orang saya ngelihatnya dia yang masuk sama Jaya, saya bilang ini urusan Jaya, bukan urusan saya kan gitu. Nah terus udah ikut aja, lo memang banyak permainan atas kayak gitu, lo gaya lo segala macam atau apapun. Ya udah terserah, buktikan aja, gitu kan. Saya minta dibuktikan aja, ya kan. Nah lalu permasalahan yang
setelah itu ya udah, setelah itu saya ditekan, saya di BAP terus gitu kan. Dengan kesaksian saya itu tidak sama seperti dalam BAP. Kesaksian saya tetap saya bicarakan tentang apa yang saya bicarakan sekarang di persidangan ini. Nah, Jadi keterangan saudara di BAP bagaimana? Saudara tarik semua? saya tarik semuanya. Karena memang pada dasarnya bukan itu, tidak keterangan saya. Maksud saya gini loh, ini kan adalah di BAP saudara kan saudara ada yang nanya, saudara menjawab. Yang Iya. diketik oleh penyidik di sini, apakah berdasarkan keterangan saudara atau saudara di bawah tekanan intimidasi? Iya. Atau memang ini penyidik aja mengarang cerita ini di dalam kehidupan saudara yang ngomong ini? Saya di dalam tekanan dan saya sudah bicara sama Oke. penyidik, gitu kan. Saya bicara sama penyidik kalau semuanya ini adalah tentang Jaya. Urusan dia sama dia. Saya tidak ada urusan sama sekali. Urusan siapa? Urusan Jaya sama terdakwa 5. Gitu loh. Saya nggak tahu, nggak ada sama sekali. Silahkan ditanya langsung sama Jaya, kan gitu. Namun dari penyidiknya ini bilang kalau saya segala macam, saya bicarakan. Makanya itu kemarin ada video kan. Ada video saya bilang, memang si Jaya ini menawarkan dari Andre, menawarkan 100G. 100G ini dengan upah 10 juta dan hanya sebagai pengamat aja gitu, pengawas gitu loh. Penawaran ke saudara gitu ya? Penawaran ke saya. Tapi Nah, saudara lihat 100G-nya enggak. Karena saya tolak. cuma ngomong-ngomong lah. Cara ngomongan doang, jadi saya tolak gitu loh kan. Dan saya juga bicarakan seperti itu gitu loh. Nah, namun pada kenyataannya dari para penyidiknya ini tetap menekan saya gitu kan untuk bicara, ya udahlah, yang jelas lu mau kayak gimana aja, ini kasus gak akan bisa naik gitu loh. Ini kasus gak akan bisa naik. Yang penting lo siapkan dana 300 juta 300 juta per kepala. Dan dia suruh saya nanggung semuanya, ada 10 orang 3 miliar berarti saya harus siapin dana. Saya bilang loh, ini pemerasan namanya, saya bilang. Kenapa kok saudara harus menanggung semua itu kan tanggung yang tanggung saudara? Saya udah bilang ya mulia, Apa katanya? jangankan saya 300 juta mau saya bayar, 3 juta juga saya nggak mau bayar gitu loh. Maksudnya saudara tanyakan nggak ke penyidiknya itu kan? Kenapa saya harus menanggung semua? Ya karena masalahnya itu dia membuat saya seolah-olah saya menjadi apa sih, induknya gitu loh. Saya menjadi orang terakhirnya. Lah saya bilang bagaimana ceritanya, saya nggak kenal sama mereka semua gitu loh. Dari awal saya nggak kenal sama mereka semua. Lalu saya harus mengakui sesuatu hal yang nggak saya lakukan. Mengakui sesuatu hal yang memang pada dasarnya ini semua udah Jaya. Dan pada dasarnya di BAP pun Jaya sudah di BAP. Jaya juga ditekan juga di situ. Dan seharusnya Jaya ada di sini. Dan yang lain-lain juga harusnya ada di sini. Lalu kenapa cuma 6 orang doang yang ada di sini? Gitu loh. Ini yang jadi sebenarnya saya juga pertanyakan. Dan si polisi ini, penyidik ini bilang kalau ini nggak akan naik, kalau ini bisa ini segala macam, udah tenang aja. Dan pada dasarnya kita setelah itu ditaruh di Selti. Selama 2 bulan saya ngerasain Selti, itu suatu hal yang nggak saya lakukan. Lalu setelah itu di bulan Oktober, ya, tiba-tiba saya langsung dipanggil untuk P21 di bulan Oktober. Dan saya ketemu berenam ini gitu loh kan. Ya saya pikir loh, Jayanya di mana gitu loh. Dan yang lainnya di mana gitu loh. Nah, ini makanya saya menceritakan sebenar-benarnya saat ini di persidangan ini dan keterangan saya di sini. Jadi gini ya, saudara terdakwa 6, artinya keterangan saudara yang diungkap di polisi yang sudah saudara tahan pertama kali memang benar saudara yang memberikan keterangan. Cuma, kan gitu ya? Iya. Cuma saudara memberikan keterangan ini di bawah intimidasi itu. Saya tidak memberikan keterangan seperti itu. Oh, jadi ini bukan keterangan saudara ya? Saya memberikan keterangan kalau itu semua dari Jaya. Gimana? Saya memberikan keterangan itu sesuai dengan yang saya bicarakan sekarang di sini. Nah, permasalahannya yang ada di BAP itu sejujurnya saya tidak membaca, karena dia sudah selalu bilang udah ikutin aja prosedurnya, ikutin aja, mau dibantu nggak? Nah, Saudara mau lihat tanda tangan saudara atau marah? Jangan lupa subscribe ya.